Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali bersyukur pagi hari ini karena hari ini kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Mei tahun 2020. Pagi hari ini ada 31 Mei 2020 dan ini kita memperingati hari Pentakosta atau hari keturunan daripada Roh Kudus. Oleh karena itu kita percaya bahwa lewat ibadah kita pagi hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Kami datang menghampiri hadirat-Mu Allah Bapa di sorga pagi hari ini. Kami senantiasa menaikkan puji syukur terima kasih kami karena kebaikan kemurahan Tuhan terus menyertai kami. Seminggu boleh kami jalani, seminggu boleh kami lewati, semata bukan karena gagah kuat kami, tapi itu oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Pagi hari ini kembali kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya dalam ibadah kami pagi hari ini, Tuhan boleh ada bersama-sama dengan kami dan memberkati kami. Lebih khusus lagi hari ini, kami memasuki minggu terakhir di bulan Mei tahun 2020. Dan pagi hari ini kami memperingati hari Pentakosta, hari keturunan daripada Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan menguasai kehidupan setiap umat-umat Tuhan. Oleh karena itu Bapa di sorga, kami berdoa sekali lagi Engkau bersama dengan kami dalam ibadah kesucian pagi hari ini. Ini doa dan permohonan kami. Terima sempurnakan, kabulkan menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita masing-masing. Secara khusus pada saat hari ini di mana ada waktu bagi kita semua untuk bersama-sama beribadah minggu, dan puji syukur sekali kita masih boleh bersama-sama semua dengan keluarga kita walaupun hanya di rumah kita masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita begitu bersuka cita pada saat ini. Dan juga walaupun kita sudah beberapa bulan ibadah di rumah, pasti kita mempunyai kerinduan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara semua, untuk kita bersama-sama bersekutu di gereja. Tapi pada saat ini mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan karena ada kesempatan yang indah, yang begitu istimewa ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan dari buku nyanyian kita, nomor 50. Oh Kristus, api penyucian. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Oh Kristus, api penyucian, curahkanlah sekarang api-Mu yang dibeli oleh darah Tuhan. Curahkanlah sekarang api-Mu. Lihatlah kami yang menanti Roh Kudus yang telah dijanji. Berikanlah Pentakosta lagi, curahkanlah sekarang api-Mu. Ayat yang kedua. Allah Elia, oh dengarlah, curahkanlah sekarang api-Mu. Baik hidup mati kami setia, curahkanlah sekarang api-Mu. Supaya menghanguskan dosa dan bawa tenang dari surga, terjadi revolusi jiwa, curahkanlah sekarang api-Mu. Ayat yang ketiga kita nyanyikan. Api yang sangat dibutuhkan, curahkanlah sekarang api-Mu. Dan beri apa yang diperlukan, curahkanlah sekarang api-Mu. Agar berbuat yang benar, menang seperti pendekar, hidup suci dengan tak cemat, curahkanlah
sekarang, curahkanlah sekarang apimu. Curahkanlah sekarang apimu. Curahkanlah sekarang apimu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, pada saat ini kita sedang memperingati hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta, di mana Roh Kudus yang telah dijanjikan Tuhan untuk murid-muridnya dan untuk kita semua. Oleh karena itu, ini menjadi suatu kesyukuran kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan berdoa untuk ibadah kita, dan juga kita berdoa memohon agar kiranya Roh Kudus itu selalu ada dalam kehidupan kita masing-masing. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan, chord doa nomor 19, Roh El Kudus, Roh Tuhan, turun atasku. Roh El Kudus, Roh Tuhan, turun atasku. Roh El Kudus, Roh Tuhan, turun atasku. Pecahkan, hancurkan, barui hidupku. Roh El Kudus, Roh Tuhan, turun atas. Sekali lagi kita nyanyikan pujian, Roh El Kudus, Roh Tuhan, turunlah atas kami. Roh El Kudus, Roh Tuhan, turun atasku. Roh Kudus, Roh El Kudus, Roh Tuhan, turun atasku. Pecahkan, hancurkan, pecahkan, hancurkan, barui hidup kami Tuhan. Hidupku, Roh El Kudus, Roh Tuhan, turun atasku. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami Tuhan pada saat ini. Kami ingin semangat lagi Tuhan. Kami ingin lebih lagi memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita akan membacakan pengakuan iman bala keselamatan. Saya persilakan kita semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus,
Dengan demikian, ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetap-taatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara yang di rumah, saya yakin dan percaya kita penuh semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita semua mungkin kebanyakan orang tua yang beribadah, tapi saya yakin dan percaya anak muda pun pasti begitu luar biasa, begitu banyak untuk beribadah pada saat ini. Oleh karena itu saya inginkan orang tua harus berjiwa muda, kita harus lebih lagi penuh semangat, penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu kita akan memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 277, Lurus dan Sempitlah Jalan. Kita nyanyikan pujian ini. Lurus dan sempitlah jalan, dan sering ada durinya. Itu jalan kewajiban yang menuju ke surga. Tapi kalau kita setia, kita terima yang perlu dari sungai rahmat Allah di sebelah jalan itu. Sebelah jalan kewajiban mengalir rahmat Allah. Sebelah jalan kewajiban mengalir rahmat Allah. Di jalan yang suci itu ada damai dan senang, meskipun sering berbatu dan bahaya menghadang. Jalan kewajiban itu telah dijalani Yesus, senyumannya menerangi jalan ke negeri. Sebelah jalan kewajiban, sebelah jalan kewajiban mengalir rahmat Allah. Sebelah jalan kewajiban mengalir rahmat. Ayat yang ketiga, marilah kita berjalan di dalam terang surya dan menanggung kewajiban dengan sesempurnanya. Untuk segala beban kita mendapat kekuatan
sungai rahmat Allah di sebelah jalan, kewajiban mengalir rahmat Allah. 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 Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dan selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber kekuatan kita. Hari ini senang rasanya kami dapat menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, keluarga besar Gereja Bala Keselamatan Korops 1 Palu yang juga adalah keluarga kami. Sungguh kami berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk menceritakan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, cinta Tuhan dalam hidup dan pelayanan kami. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kurang lebih 2 tahun kami ada di Kepulauan Nias, tepatnya di Gereja Bala Keselamatan Korops Bomotoluo dan Pos Luar Orahili. Kami boleh menyaksikan, menikmati berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami maupun pelayanan kami. Walaupun dalam segala keterbatasan yang kami miliki untuk melayani Tuhan, tapi Tuhan tetap memberkati dan menolong kami. Ada banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Hingga saat ini kurang lebih 10 bulan kami ada di Korops Pulau Sicanang, Medan. Tuhan yang sama juga terus menolong dan menjaga kami senantiasa. Terlebih khusus di saat-saat pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita ini. Sebagaimanapun kita semua telah merasakan dampaknya dalam hidup ini. Namun pertolongan Tuhan tetap dinyatakan dengan sempurna bagi kami. Dan saya percaya hal yang sama pun terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Seperti Nabi Elia yang Tuhan pelihara di saat-saat yang sulit, Tuhan pun juga pelihara kita. Walaupun kondisi saat ini juga sulit, yang mengharuskan kita semua melakukan kegiatan di rumah saja dan harus jaga jarak. Ingatlah, Tuhan kita Yesus Kristus tetap bertindak bagi saya dan saudara. Seperti kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma 8 ayat 28 yang mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, walaupun saat ini mungkin kita tidak melihat atau tidak tahu bagaimana cara Allah bekerja, namun yakinlah bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Percayalah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mengawali kesaksian saya pada pagi hari ini, satu bagian firman Tuhan dalam Mazmur 40 ayat 6 mengatakan, banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Inilah yang boleh kami alami dan nikmati dalam perjalanan pelayanan dan rumah tangga kami. Allah mempercayakan 2 orang anak dalam rumah tangga kami.
Anak kami yang pertama bernama Israel Hamid Haku yang sekarang sudah berusia 6 tahun. Dan anak kami yang kedua bernama Joanny Haku sekarang berusia 1 tahun 6 bulan. Kami bersyukur kepada Tuhan, pertolongan Tuhan, perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib terus Dia nyatakan dalam pelayanan dan rumah tangga kami. Selama pelayanan kami di Nias, ada beberapa kali anak-anak kami mengalami sakit, tetapi terpujilah Tuhan, karena pertolongan Tuhan selalu nyata dan sempurna bagi kami. Sebelum kami pindah ke Pulau Sijanang, kedua anak kami Tuhan mengizinkan mengalami sakit, dan dua-duanya harus masuk di rumah sakit dalam ruangan yang sama mereka dirawat. Tetapi luar biasa, Tuhan sudah menolong dan memberkati. Kami tahu ini Tuhan izinkan kami alami, karena ada hal-hal yang Tuhan mau katakan, ada hal-hal yang Tuhan mau ajar buat kami. Dan pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Ketika kami tiba di Pulau Sijanang, baru 1 bulan Israel lagi harus menjalani operasi. Dan setelah itu beberapa bulan kemudian anak kami yang kedua Joanny Haku harus lagi masuk ke rumah sakit, dan dia harus ditransfusi darah dan mengambil darah papanya. Dan pertolongan Tuhan kami boleh menikmati bagi kedua anak ini. Kami boleh melihat Allah terus menolong dan memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kami melihat pertolongan Tuhan yang sudah kami alami dalam masa-masa yang sulit, maka masa-masa sulit sekarang seperti saat ini pun dalam kita menghadapi COVID-19 ini, saya percaya Tuhan ada bagi kita. Seperti dalam Markus 6 ayat 45-52, di mana murid-murid Yesus pada waktu itu mereka mengalami angin sakal, dan mereka berpikir tidak ada Yesus di sana. Tetapi Yesus datang dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terkadang dalam menjalani hidup ini, kita merasa kita sendiri, kita merasa kita tidak ditemani oleh Yesus. Yesus tidak bersama dengan kita, tetapi sesungguhnya Yesus hadir. Sesungguhnya Yesus bersama-sama dengan kita, dan Dia siap menolong dan membantu kita. Angin sakal, rupa-rupa yang kita alami dalam hidup ini, tantangan, persoalan, pergumulan, kita tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Tapi yakinilah bahwa ada Yesus, pribadi yang sanggup dan menolong kita. Yesus mengendalikan hidup kita. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk terus datang dan berserah kepada Dia. Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dia adalah pribadi yang tepat bagi kita untuk kita datang. Olehnya itu, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Yesus dengan sungguh hati, maka pertolongan, mujizat dan kuasanya kita akan alami. Kita percaya masa COVID-19 ini Tuhan Yesus ada. Kita tidak tahu kita mengalaminya ini sampai kapan, tetapi satu hal yang pasti, semua dalam kendali Tuhan. Percayakan hidup kita pada pribadi yang tepat. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kiranya dapat menjadi berkat untuk kita sekalian. Salam rindu dari kami yang di Sumatera. Dadah! Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin dan percaya kita punya kesaksian kita masing-masing. Bagaimana Tuhan begitu cakap, karya tangan Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita masing-masing, ataupun dalam keluarga kita. Dan juga saya yakin dan percaya, mungkin beberapa dari kita selama ini masih berada di rumah kita masing-masing, ataupun juga ada beberapa dari kita yang harus berpergian keluar rumah karena mungkin pekerjaan ataupun ada urusan-urusan yang harus dikerjakan. Tapi satu hal yang kita yakini, satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu menyertai kehidupan kita. Dia mempunyai rencana yang terindah untuk kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, kita masih akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada pujian yang mengatakan, Dia Raja. Kita nyanyikan pujian ini. Saya persilakan kita semua untuk bangkit berdiri.
Dialah Raja kita. Mari kita bertepuk tangan. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Sekali lagi, bersyukurlah kepadanya. Mari kita bawa pujian kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Kasih-Mu tiada tara Tuhan, bertahtalah atas kehidupan kami. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saya persilakan untuk kita semua duduk kembali. Dan pada saat ini ada kesempatan bagi kita semua untuk memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyikan pujian dari buku nyanyian kita nomor 427. Bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan, serahkanlah dengan iman padanya sebagai kurban. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban.
waktu dan tenagamu. Tentu Tuhan memberkati yang berkorban bagiku. Serahkan dirimu sekarang, lihat terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada saat ini kita masuk dalam doa syafaat dan juga perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami datang menghampiri hadirat-Mu. Dan Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai, menolong, menguatkan kehidupan kami masing-masing. Kami puji, muliakan, agungkan nama-Mu. Karena kebaikan Tuhan senantiasa terus nyata di dalam kehidupan setiap kehidupan umat-umat yang mengendalkan dan percaya kepada Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk pokok-pokok doa kami. Hamba-Mu tak putus-putusnya berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korop 1 Palu ini. Tuhan, mari kiranya Engkau berkati kehidupan mereka, menolong mereka dalam menjalani kehidupan mereka setiap hari. Sehingga senantiasa dalam kehidupan daripada umat-umat Tuhan, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa di sorga, jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia, kami terus berdoa dan memohon pertolongan penyertaan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan mereka. Dan mereka yang mengalami kelemahan tubuh, jamah mereka, berikan sehat dan kuat dalam kehidupan mereka. Beri sukacita dalam mereka menjalani masa tua mereka. Senantiasa mereka terus memuji, memuliakan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau jamah mereka, beri kesembuhan ilahi. Baik mereka yang berbaring di rumah sakit ataupun di rumah sendiri. Biarlah kuasa Tuhan bekerja lewat obat-obat, makan minum yang diberikan, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan, kekuatan daripada Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan dan berkatilah kehidupan mereka masing-masing. Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa, jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan berkenan menambahkan 1 tahun lagi usia di dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan, terimalah doa syukur mereka, terimalah ucapan syukur mereka. Terima kasih untuk kasih kebaikan Tuhan yang mereka boleh mengalami dalam kehidupan mereka. Memasuki usia yang berikutnya lagi Tuhan, Engkau menyertai mereka. Mereka tidak akan mengetahui apa yang akan mereka alami, tapi mereka menyandarkan kehidupan mereka hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menjaga, memelihara mereka di tahun-tahun yang mereka sudah melewatinya. Bapa di surga, berkatilah kehidupan mereka, nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, presiden, wakil presiden, dan para kabinetnya, bahkan pemerintahan sampai yang paling kecil sekalipun, Tuhan memberkati mereka masing-masing. Kiranya upaya-upaya pemerintah kami untuk memutus merebaknya virus corona, semuanya boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan. Dan semua rakyat Indonesia juga boleh mematuhi apa yang telah diatur oleh pemerintah, sehingga virus ini tidak akan terus merebak kemana-mana. Berkatilah juga masyarakat kami semuanya. Kami berdoa untuk tim medis, para medis yang terus berjuang, berusaha. Tuhan, Engkau melihat apa yang mereka lakukan. Mereka tentu mengalami banyak tantangan dalam menangani virus corona ini. Bahkan ada di antara mereka telah menjadi korban. Berkati, kuatkan, tolong mereka masing-masing. Dan berkati juga keluarga-keluarga yang keluarganya terinfeksi virus corona, bahkan telah meninggal dunia. Hibur, kuatkanlah mereka, agar mereka tabah menghadapi musibah, menghadapi pencobaan yang mereka alami saat ini. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah yang ada di Kota Palu, Tuhan juga memberkati. Dan berkatilah kami
semua. Kami serahkan sekali lagi untuk jemaat dan bangsa kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kami. Dengar dan terima doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersyukur hanya kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca bahagian firman Tuhan. Dan sebelum firman Tuhan ini saya akan baca, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami akan membaca bahagian firman-Mu dan akan mendengarkan uraian daripadanya. Kami mohon Tuhan akan menguasai kehidupan kami. Dan kiranya segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu hati dan pikiran kami untuk tidak fokus kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami usir. Bapa di sorga, sekali lagi berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak jemaat sekalian untuk membuka Alkitab. Dan kita akan bersama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan. Yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita saudara-saudara sekalian, tentu hari ini diingatkan yang dikatakan Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati dan yang telah naik ke sorga, dipermuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, ialah yang mengutus Roh Kudus agar tinggal di dalam hati orang-orang kudus. Pada hari Pentakosta, maka Roh Kudus tinggal di dalam hati orang-orang kudus yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengerjakan di dalam hidup kita kekudusan yang telah dikerjakan oleh Kristus pada kayu salib itu. Pada pokoknya saudara-saudara sekalian, Roh Kudus diberikan untuk menyucikan manusia dan diberi kuasa untuk menjalani kehidupan Kristen dan melaksanakan pekerjaan Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 11 dan 12 mengatakan, Ia akan membaptiskan kamu
dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ini sama dengan yang disebutkan dalam kitab Maliaki, pasal yang ketiga ayat yang kedua, yang mengatakan Roh Kudus adalah seperti api tukang pemurni logam. Ia dengan api membersihkan orang-orang yang menerima dia. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Sesudah kita dibaptiskan dengan Roh Kudus, maka pekerjaan Roh Kudus itu akan memberi kuasa dan memimpin saudara dan saya ke dalam kehidupan Kristen yang berkemenangan atas pengaruh-pengaruh dunia yang menguasai kedagingan kita. Iblis tahu benar kelemahan manusia adalah di dalam kedagingan. Maka oleh karena itu sangat penting sekali penyucian dan pengurusan hidup. Peristiwa Pentakosta adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi murid-murid Yesus dan para pengikutnya saat itu. Janji Yesus kepada murid-muridnya tentang Roh Kudus sedang digenapi. Allah telah datang dan tinggal di dalam kehidupan mereka untuk memberikan kuasa melakukan kehendaknya. Dan ketika Roh Kudus hingga pada mereka, maka para murid itu melakukan hal-hal yang mengagumkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Alkitab memberikan beberapa contoh orang-orangnya yang mengagumkan. Di antaranya Stefanus dalam Kisah Rasul pasal 6 dan ayat yang ke-7 itu menjelaskan bagaimana Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga ia berbeda dengan yang lainnya. Ia diberi hikmat, ia diberi kebaikan, ia diberi kuasa. Ada perubahan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan daripada Stefanus. Dan juga rasul-rasul yang lain seperti Petrus ketika berkhotbah 3.000 orang bertobat. Jadi Roh Kudus itu saudara-saudara sekalian tidak hanya memenuhi Rasul Petrus tetapi juga kepada 3.000 orang bertobat karena Roh Kudus yang hadir memenuhi di dalam kehidupan mereka. Dan sampai saat ini bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan dan pelayan para anak-anak Tuhan dan juga hamba-hambanya. Nah begitu juga bagi saudara dan saya. Ia akan melakukan hal-hal yang mengagumkan. Pertanyaannya saudara-saudara sekalian, apakah kita juga termasuk dari orang-orang yang mengagumkan di tengah-tengah dunia atau di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di mana kita tinggal, di gereja, di kantor, di sekolah, atau di salah satu komunitas di mana kita tergabung di dalamnya? Hal ini perlu menjadi perenungan bagi kita semua. Dewasa ini ada banyak orang mengklaim diri orang Kristen, mengklaim diri sebagai pelayan Tuhan, tetapi tidak menunjukkan sesuatu yang mengagumkan dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam kita memperingati hari Pentakosta, hal ini kembali mengingatkan kepada kita sekalian betapa pentingnya kehadiran Roh Kudus itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita perlu pemurnian dan kuasa untuk berlayak di hadapan Tuhan. Di dalam buku nyanyian balas selamatan ada beberapa nomor nyanyian mengenai Roh Kudus. Betapa indahnya kata-katanya. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, nyanyian balas selamatan nomor 50 berkata, "O Kristus api penyucian, curahkanlah sekarang apimu. Yang dibeli oleh darah Tuhan, curahkanlah sekarang apimu. Lihatlah kami yang menanti Roh Kudus yang telah dijanji. Berikanlah Pentakosta lagi, curahkanlah sekarang apimu." Yang kedua, nyanyian nomor 51 berkata, "Permintaan doa kami naik hingga tahta Allah. Berilah kami Allah Bapa seperti dulu kala. Berkat hari Pentakosta, Roh Kudus yang mulia." Yang ketiga,
nyanyian nomor 52. Roh kasih yang abadi, bimbinglah ku tiap hari, arahkanlah hatiku padamu selalu. Dunia dan isinya akan lenyap semua. Semoga selalu kurasa dekat padamu. Dekat padamu, dekat padamu. Semoga selalu kurasa dekat padamu. Yang keempat, nyanyian nomor 55. Roh yang rahman tinggallah dalam kehidupanku, agar hidupku selalu memantulkan kasih-Mu, dengan lembut dan berani untuk Tuhan bersaksi. Dan ayat-ayat berikutnya tentu begitu indah. Dan yang kelima, nyanyian nomor 56. Turunlah seperti waktu dahulu, Rohul Kudus, Rohul Kudus, tulis dalam hatiku hukum-Mu, Rohul Kudus, Rohul Kudus. Saudara sekalian, masih banyak nyanyian-nyanyian lain yang menyatakan tentang Roh Kudus itu. Dari nyanyian tersebut, coba kita renungkan baik-baik. Dan apabila Roh Kudus itu benar-benar tinggal di dalam hidup saudara dan saya, maka perangai kita pasti ada perubahan. Dulunya kita kurang sabar, kita bisa jadi orang yang sabar. Dulunya kita pemarah, kita berubah menjadi orang yang lemah lembut. Dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, kita akan memiliki yang dikatakan buah roh, sebagaimana di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai ayat yang ke-23 berkata, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan ayat-ayat selanjutnya menegaskan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bukankah hal ini akan membuat orang tercengang-cengang melihat kita karena kehadiran Roh Kudus itu? Seringkali hal ini tidak kita menyadarinya. Orang melihat kita jadi bingung, tak heran-heran karena perubahan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi saudara-saudara sekalian, Roh Kudus tidak hanya turun pada murid-murid Yesus dan orang-orang percaya pada waktu dahulu. Sekarang pun ia mau tinggal dan terus bekerja pada orang-orang yang mau membuka hatinya. Kor nomor 19 dalam buku Nyanyian Bersematan mengatakan, Rohul Kudus, Roh Tuhan, turun atasku. Pecahkan, hancurkan, barui hidupku. Rohul Kudus, Roh Tuhan, turun atasku. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan bahagian firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata dan menjelaskan bagi umat-umat Tuhan. Namun hamba berdoa kiranya Roh Kudus yang kami peringati hari ini, yaitu keturunannya, kiranya itu yang akan menolong kami untuk kami dapat memahami, mengerti bagaimana kami menjalani kehidupan ini. Karena itu kehadiran Roh Kudus begitu penting dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa akan terus dituntun untuk menjadi anak-anak Tuhan yang benar dan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin dan percaya kita sudah begitu diberkati lewat perenungan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Oleh karena itu kita akan doa penutup dan juga doa berkat. Tapi sebelum itu saya persilakan kita untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dari buku nyanyian nomor 280. Oleh kemenangan-Mu ya Tuhan, aku tuntut kemenangan. Kita nyanyikan pujian ini. Oleh kemenangan-Mu ya Tuhan, aku tuntut kemenangan. Nama-Mu membawa keselamatan, aku tuntut kemenangan. Bukankah Tuhan dapat selamatkan dan
sengsaramu dapat bebaskan, karena matimu ku diselamatkan. Aku tuntut kemenangan. Segenap hatiku kini ku serahkan, dengan Tuhan aku menang. Semua rintangan aku buangkan, dengan Tuhan aku menang. Panggilanmu ku senang turuti, ku berserah dengan rendah hati, dan berperang dengan tak berhenti. Dengan Tuhan aku menang. Ini nyanyianku sudahlah tentu, dengan Tuhan aku menang. Keselamatanmu yang milikku, dengan Tuhan aku menang. Oleh darahmu ku disucikan, dalam terangmu ku hidup senang. Dengan kuasamu aku berperang, karena Tuhan aku menang. Karena Tuhan kita semua menang. Jemaat sekalian, saya mengundang kita untuk berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, serta persekutuan dan penghantaran daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.